Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Dandadan episode ketiga dan 4. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Anime dilanjutkan kembali. Terlihat ada salah satu orang yang disebut Esper mengikuti acara untuk merawal artis yang terkenal. Dalam ramalannya tersebut tidak ada yang relate sama nih orang, sehingga penonton pada kecewa tebakan si Esper ini salah semuanya. Alhasil dia langsung aja pulang naik taksi. Orang yang naik taksi juga kenal sama orang ini. Dia adalah Dodori Santa yang tampil di TV kemarin. Ketika disebut kayak gitu, orang tersebut langsung pengen turun karena kesel banget kalau ada yang ngomong seperti itu. Sementara si Ken yang udah berubah udah mulai mendekati si Ayase. Pas mau lebih, tiba-tiba aja ada yang menyerangnya, yakni orang tadi. Ternyata ini itu nenek-neneknya si Ayase. Jirda muda banget coy. Tsunade juga kalah coy kalau sama ini. Dia menantang si nenek turbo untuk berduel. Dia mengira awalnya itu cuma roh biasa, tidak ada orang di balik roh tersebut, sampai di mana dia menyerang balik. Sayangnya itu roh tiba-tiba terbakar dan masuk ke dalam bulutan yang telah dibuat. Sayangnya itu roh tiba-tiba terbakar dan masuk ke dalam bulatan yang telah dibuat si nenek. Katanya ini semua ini prediksi itu nenek turbo bakalan masuk ke dalam bulatan. Kalau aja dia keluar dari bulatan itu, dia bakalan terbakar. Soalnya terdapat paku di luar bulatan, beda cerita. Kalau pakunya ada di dalam itu, masih bisa keluar. Si nenek turbo itu mencoba untuk memancing emosi si nenek, tapi sayang tidak bisa. Yang ada malah dia dihajar habis-habisan sama tongkat baseball yang dia bawa. Terus dia melanjutkan kembali dengan membuat lingkaran lagi sampai dia tidak bisa kemana-mana lagi. Dia akan menghabisi siapapun yang mengganggu cucunya. Tak lama kemudian si ayah saya tersadar ngelek dikit. Dia baru ingat soal si Ken. Dia cepat-cepat ke bawah, tapi ada neneknya yang lagi nonton Bakatoro. Di situ dia menanyakannya kepada si nenek. Neneknya tersebut memberitahu kalau dia udah mengalahkan roh yang tadi. Di situ si nenek coba menyenggol si Ayase kalau si Ayase ini tidak pernah percaya akan hantu. Makanya dia tidak akan panjang lebar memberitahu kebenarannya, percuma bakal kagak percaya. Tapi kali ini Ayase yang sudah melihatnya sendiri, dia meminta maaf karena sudah pernah meragukannya. Dia menanyakan kembali keberadaan si Ken. Barulah si nenek jawab, katanya ada di kuil utama. Dia pun dengan rasa khawatir menuju kuil utama. Dikira dia Ken bakalan kenapa-napa, ternyata dia biasa-biasa aja. Seketika kekhawatiran hilang melihat si Ken tidak apa-apa sama sekali. Tak lama neneknya datang, dia kagak percaya kalau Ayase menyukai tipe seperti si Ken. Dia menanyakan kenapa si Ken disimpan di situ. Katanya sampai keluar dia bisa saja berubah menjadi nenek turbo lagi. Si nenek juga memperingati si Ayase untuk tidak ikut campur lebih jauh lagi karena berbahaya. Sekarang bukan waktunya buat meninggalkan si Ken, karena itu juga salah dia yang udah mengajaknya ke tempat seram yang bikin burungnya si Ken diambil. Jadi dia harus mengambilnya kembali. Diceritakan soal nenek turbo tersebut yang katanya emang mempunyai kecepatan 100 km per jam. Dia bermarkas di sekitar terowongan. Si nenek juga pernah main ke sana dan sesampainya di sana auranya sangat besar sekali. Terowongan itu juga dijadikan pusat sebagai roh terikat, yang mana yang termasuk roh terikat itu kuat. Jadi harus berhati-hati atau Ayase sudah kagak usah ikut-ikutan. Si Ayase bilang aja kalau dia telah mendapatkan kekuatan Esper, tapi si nenek tidak percaya akan hal itu. Si nenek udah memberitahunya buat tidak berbuat lebih daripada itu karena dia sangat sayang sama cucunya. Tapi dia memiliki strategi biar bisa mengalahkan si nenek turbo. Salah satunya ialah memancing si nenek turbo supaya keluar daripada wilayahnya agar kekuatannya pun jadi berkurang. Tentu Ayase kagak bisa, kalau sampai kejar-kejaran dia pasti kalah. Si nenek menyuruhnya untuk menggunakan kutukan si nenek biar larinya kencang. Dan nanti si Ayase naik punggungnya, itulah satu-satunya cara. Nah, demi untuk melatih kekuatannya, si Ken harus push up, sit up, dan yang lainnya masing-masing 100 kali. Sebelum tidur si Ken meminta maaf karena udah membuatnya ribet harus nolongin si Ken. Dan dia juga belum bisa berbuat apa-apa. Untungnya lain kali dia akan menolong si Ayase.
Dia ingin si Ayase tetap jadi temannya. Ayase kagum melihat duelnya tadi, katanya keren. Di tengah itu si Ken pengen minum. Keesokan harinya ada berita yang dimana orang yang waktu itu si nenek diramal ternyata emang bukan kehubungan belaka. Artis terkenal ini ketahuan udah memiliki anak dan yang lainnya sesuai dengan ramalan si nenek. Setelahnya mereka melakukan latihan dengan memperlihatkan kekuatan si Ayase, dia bisa mengendalikan kekuatan si Ken yang tidak bisa terkontrol. Si nenek pengen tahu gimana cara kerjanya, tapi si nenek meminta si Ayase untuk menutup matanya dan menggunakan indera keenam lah biar tidak tertuju yang ada di dalamnya. Sama si Ayase dicoba tutup mata, tapi hal itu tidak berhasil, malah bikin si Ken berubah. Dia dari tadi lari-lari gak jelas karena pengen berak tapi tidak diperbolehkan. Karena udah kagak kuat lagi si Ken pun mabret mau masuk tapi masih saja dihalangi sama si Ayase. Karena kalau ditinggal dia pasti bakalan berubah sampai jadi terkejar-kejaran di sana. Si nenek yang tidak ada hubungannya jadi ikutan ngejar sampai akhirnya ujungnya dia berak juga. Itu pun harus ditemenin biar kagak berubah. Ken yang awalnya pengen diculik sama si alien kini malah mendapatkan pengalaman yang lebih mengerikan. Dia ingin cepet-cepet dapat burungnya lagi. Tapi tidak semudah itu. Tiba-tiba aja suasananya jadi merah dan si nenek turbo muncul. Si nenek pun tidak bisa dibangunin. Inti dari pembicaraan itu si nenek turbo sepertinya memberikan pedang kalau si nenek turbo bakalan mengalahkan dia dan yang lainnya. Dia juga menantang si Ayase untuk ke terowongan malam ini juga. Tak lama semuanya kembali normal, hidung dan telinga si nenek berdarah. Jimat yang ada di rumahnya pun udah kagak ngaruh lagi berkat ada si nenek turbo tadi. Malam harinya mereka berdua bersiap untuk mendatangi terowongan yang kemarin si Ken datangin. Mereka berdua menggunakan baju kayak tradisional gitu dan sekalian diberikan doa oleh si nenek biar selamat gitu kan. Dia juga mewanti-wanti si Ayase supaya hati-hati, tapi Ayase sendiri udah bosan mendengar ocehan neneknya. Padahal neneknya tersebut kagak mau kehilangan cucunya tersebut. Lalu abis itu mereka berdua pun berangkat menggunakan sepeda yang ujungnya naik kereta juga. Kesana kejauhan tapi Ken malu dengan penampilan mereka yang menggunakan baju seperti itu. Lama kemudian mereka berdua sampai di terowongan yang dimaksud. Awal-awal Ayase dan Ken udah ribut siapa yang akan masuk duluan sampai akhirnya keduanya masuk secara bersamaan. Maju dikit udah ribut lagi yang bikin mereka kagak fokus. Si Ayase mencoba untuk memperlihatkan aura positif gitu kan untuk tidak takut akan nenek turbo. Namun apa daya di depan sana terdepan Titan yang gede banget. Mereka berdua ketakutan masuk balik lagi pun kagak bisa gitu kan. Di kedua sisi mulai mendekati si Ayase dan Ken. Di situ Ayase coba serang pakai baseball tapi malah kemakan jadinya menggunakan kekuatan si nenek turbo lewat si Ken. Pas mau menyerangnya, tiba-tiba kekuatannya hilang dan Ayase juga tidak melihat kekuatan yang ada di tubuhnya si Ken. Kata si nenek turbo Peace telah mencabut kutukan dari tubuhnya si Ken. Jadi mereka udah terpojok banget sampai mau dimakan kayak gitu. Untungnya si Ayase ingat perkataan neneknya untuk memancing si nenek turbo untuk lomba adu lari alias kucing-kucingan. Mendengar si Ayase menantangnya duel lari, si nenek mau-mau aja. Tapi harus ada golnya. Ayase memberitahu kalau si nenek berhasil menangkap mereka, mereka bakalan dimakan. Tapi syaratnya harus ngitung sampai 10 menit. Dia setuju, Ayase langsung saja lari bareng si Ken. Anehnya ini nenek-nenek ngitungnya aneh banget. 10 menit aja berasa 10 detik. Alhasil mereka berdua terkejar, bahkan si Ayase bisa tertangkap. Si Ken kagak bisa apa-apa karena udah kesana punya kekuatan. Si nenek masih terus melanjutkan permainan. Dia menghitung kembali buat si Ken. Lagi-lagi dia tidak tahu cara menghitung yang benar jadi ngawur parah. Yang hasilnya dia mau dimakan. Tapi dia keinget kalau Ken tidak mau menjadi beban lagi. Sehingga ketika dia mau dimakan si Ken menggigit opainya si nenek tersebut. Sampai-sampai katanya kagak bisa apa-apa bahkan ngeluarin kekuatannya sendiri. Mau gak mau dia masuk lagi ke tubuhnya si Ken. Tapi berkat dia masuk ke tubuhnya lagi membuat si Ayase bisa mengendalikan kekuatannya si nenek turbo lagi. Berkat belajar menutup mata si Ayase ada perkembangan. Si nenek turbo marah dengan menyerang si Ayase. Untungnya serangannya kagak kena. Setelah itu akhirnya si nenek bisa diatasi, kali ini bahkan bisa dikendalikan dengan mudah oleh si Ayase.
Ayase langsung mengajak buat keluar dari kota Sano, tapi tidak semudah itu roh yang terikatnya pada muncul, yakni salah satunya adalah kepiting raksasa. Mereka berdua auto dikejar-kejar di sana. Terpaksa juga si Ayase harus menggunakan kekuatan si nenek turbo, ya walaupun agak susah. Sekarang udah mengaktifkannya. Untungnya masih sempat pergi dari sana. Semuanya belum usai, si Ken yang keberatan dia susah banget buat belok, alhasil terjun dah ke bawah. Awalnya mau udah kayak helikopter, tapi sayangnya cuma gimmick yang pada akhirnya mereka pun terjatuh. Kepiting itu masih ada, si Ken coba untuk menjauh kembali. Di tengah jalan banyak orang yang melihat mereka, tapi kepiting ini tidak terlihat kasat mata. Si Ken udah lelah banget, Ayase menyuruhnya buat bertahan sedikit lagi. Terus si Ayase mengambil jalan kanan dan masuk ke pemandian air panas. Seketika pada heboh ada sesuatu yang menghancurkan pemandian itu. Ditambah mereka juga kagak melihat ada roh kepiting. Di tengah si Ayase tidak bisa kemana-mana, dia menarik pipa besar ke si kepiting terkena air panasnya dan terbukti caranya tersebut sangat bekerja. Di sana pun Ayase dengan Ken langsung bergegas pergi meninggalkan kawasan itu. Momen epik masih ada ketika di luar sana dikira kagak ada orang yang bakalan ngejar mereka lagi. Ternyata ini malah banyak roh-roh terbentuk manusia yang mengejar mereka berdua, bahkan mengepungnya. Si nenek turbo sengaja menghubungi mereka karena masih satu kawasan dan banyak makam juga di sekitaran itu, jadi dia bisa meminta bantuan. Si Ken sempat putus asa karena emang terkepung banget, si kepiting juga ada lagi. Tapi si Ayase tidak ingin menyerah, dia mencoba meyakinkan si Ken untuk tidak menyerah. Lalu mengubahnya kembali menjadi nenek turbo, lalu menerobos keluar dari sana. Ayase yang udah pro, dia jadi bisa memainkan tangan rohnya tersebut biar bisa berubah arah. Tahu sendiri ini anak kagak bisa belok saking kencengnya. Sampai akhirnya kepiting itu ada lagi. Ayase bilang terus terobos saja. Hal itu dilakukan sama si Ken. Mereka berdua terus melangkah ke depan biar bisa keluar dari kawasan. Sampai akhirnya si Ayase mempunyai ide untuk ikut dengan kereta api. Karena emang kereta api kecepatan lumayan kencang. Cuma sayangnya si Ken berubah jadi normal lagi yang membuat mereka berdua terjatuh. Untungnya berkat tangan rohnya si Ayase dan si Ken berubah lagi. Dia masih bisa mendarat dengan aman. Walaupun bisa mendarat tapi badan mereka pada sakit. Berbarengan dengan Ayase yang baru ngeh kalau si nenek turbonya lepas dari kawalannya sehingga bisa lepas. Dan dia membawa pasukannya kembali. Si nenek turbo merasa kalau si Ayase sudah mengganggu si nenek beserta yang lainnya. Jadi ini adalah balasannya, tapi omongannya tidak terdengar olehnya. Di sana si nenek turbo bergabung dengan roh terikatnya, yakni roh kepiting tadi. Terus si nenek turbo nantang buat kejar-kejaran lagi. Ayase setuju, dia suruh hitungnya 1 detik doang saja. Si nenek turbo tidak mengerti, ternyata di sana si Ayase menaiki kereta yang sedang melaju cepat. Sehingga si nenek turbo langsung mengejarnya. Kereta itu lumayan cepat, 120 km per jam. Tapi karena ada belokan, si nenek yang memiliki kecepatan 100 km per jam bisa terkejar. Tapi inilah yang dia inginkan. Karena kereta itu menuju ke Kamigue, si nenek turbo harus segera pergi. Kalau tidak bisa dia kalah. Tapi sayangnya tidak bisa. Ayase sudah menahannya sehingga ketika melewati kota Sono, si nenek turbo pun bisa dikalahkan. Akhirnya si Ayase bisa menang melawan si nenek turbo. Pas mengalahkannya dia melihat banyak arwah manusia yang berterbangan. Pas nyampe di stasiun si Ken bisa tersadar kembali. Berkat kejadian ini si Ayase mempunyai wawasan dan pelajaran, katanya emang tempat ini dikenal sebagai tempat yang memiliki banyak kasus. Jadi kalau ada kasus pembunuhan terutama perempuan, rohnya akan dicari dan bergabung dengan si nenek. Maka kalau udah mendengarkan cerita kayak begitu, mereka tidak boleh mengganggu tempat yang menurut mereka angker atau sebagainya. Setelahnya mereka makan malam bersama. Lagi-lagi kacau banget, si nenek Edun sama si Ayase berebut daging. Daging si Ken juga diambil sama mereka. Terus si nenek Edun nanyain burungnya, katanya udah balik lagi. Tapi dia kagak mau memperlihatkannya kepada si nenek Edun. Selesai makan sudah saatnya si Ken ini pulang karena emang dia sudah baik-baik saja. Cuma di perpisahannya tersebut si Ken seperti berasa ada yang kurang. Nah si Ayase mengatakan kalau mereka bakalan ketemu lagi nanti seketika Ken senang. Itu pertanda emang mereka berteman. Nah inilah akhir dari episode 3 dan keempat. Gimana kelanjutannya?
Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.